بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واغفر لنا ما مضى واحفظ لنا ما بقي من عمرنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di dalam mempelajari kitab ilmu tajwid. Setelah menyelesaikan kitab At-Tajwid Al-Musawwar, insyaallah kali ini kita akan melanjutkan kitab yang sama-sama ditulis oleh ulama yang kontemporer, yaitu kitab Ilmu Tajwid Ahkamun Nazariyah wa Mulahadhatun Tatbiqiyah. Nah, ilmu tajwid ahkamun nazariyah. Ahkam nazariyah ini hukum-hukum tajwid secara teori, seperti yang kita pelajari di kitab-kitab manapun. Jadi secara teori ini kita sudah pelajari di kitab manapun kita bisa dapati. Kelebihan kitab ini adalah mulahadhatun tatbiqiyah, catatan-catatan penting yang didapat ketika bertalaqi. Jadi beliau di sini banyak mencantumkan ilmu-ilmu yang beliau dapat ketika talaki kepada syekh-syekh besar atau syekh-syekh yang sudah sepuh, ya. Insyaallah akan kita saksikan nanti di kitab ini. Langsung saja kita akan baca muqaddimah beliau. Muqaddimah. Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi anara al-uqula binuril Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menyinari akal dengan cahaya Al-Qur'an. Wa azala anha ghasyaha, dan menghilangkan penutup akal itu, menghilangkan sesuatu yang menutupi akal. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalan ala khairil bariyati wa azkaha. Salawat dan salam yang sempurna atas makhluk yang paling baik, wa azkaha, dan yang paling suci, Sayyidina Muhammad allazi ja'ana biqur'anin, yang telah datang kepada kami dengan Al-Qur'an, kasyamsi fi duhaha, seperti matahari, bagaikan matahari di waktu duha. Jadi Al-Qur'an diibaratkan oleh beliau di sini seperti matahari di waktu duha. Wa bisunnatin kal qamari idza talaha, dan Nabi SAW telah datang dengan sunnah yang seperti bulan, seperti cahaya rembulan yang datang setelah matahari, yaitu di malam hari. Faman sara ala hadihi wahtada bihudah sara fi nurin nahari idza jallaha. Barang siapa yang berjalan di atas petunjuknya dan berpetunjuk sesuai dengan tuntunan Nabi, maka dia akan berjalan di dalam cahaya yang terang benderang seperti cahaya siang hari. Wa man a'rada an hadihi, barang siapa yang berpaling dari petunjuknya, wa tamada fi ghayyihi, dan terus-menerus di dalam membangkang,
taha fi dhalamil laili idza yaghshaha, maka dia akan tersesat di dalam kegelapan malam. Wa ba'd, amma ba'd, kata beliau, falaqad tuliba minni mundu sanawat, maka saya telah diminta sejak beberapa tahun. Jadi kebanyakan para ulama itu, mereka itu kalau mengarang kitab itu biasanya ada tuntutan dari orang-orang atau dari murid-murid. Jadi banyak yang minta agar apa? Agar menulis kitab tajwid. Nah, jadi kalau kita baca misalnya kitab Fathul Qarib atau kitab At-Taqrib di dalam kitab fikih Syafi'i. Itu akan kita lihat itu syarah Fathul Qarib itu beliau sebutkan ni ba'dul ikhwan gitu. Sebagian saudara-saudara meminta kepadaku untuk mengarang kitab dengan apa namanya? Dengan manhaj yang baru, yang manhaj yang mudah, metode yang mudah difahami dan seterusnya. Banyak seperti itu. Nah, beliau juga sama. Falaqad tuliba minni mundu sanawat an aktuba risalatan fi qawaid ilmi tajwid. Menulis sebuah risalah di dalam ilmu tajwid. Fakuntu uhilu ila kutub tajwid al-mutadawilah. Nah, karena sudah banyak kitab-kitab tajwid, maka beliau tinggal sarankan saja, baca kitab fulan, baca kitab fulan, kitab fulan. Nah, karena apa? Karena sudah banyak yang ditulis di dalam ilmu tajwid ini sudah banyak. Maka beliau tinggal mengarahkan saja. Wahya katsiratu walhamdulillah. Kitab itu banyak, kata beliau. Walakin indama kulliftu min qibali barnamij al-Qur'an al-Karim. Namun ketika aku dituntut atau ditugaskan oleh barnamij Al-Quran Al-Karim bil ibti'athi ila iddati buldan. Kemudian beliau itu ditugaskan untuk apa? Diutus ke beberapa negara. Li iqamati dawratin fit tajwid. Untuk apa? Untuk mengadakan daurah dalam ilmu tajwid. Wa turuqi hifdhi wa tadris Al-Quran. Dan bagaimana cara menghafal dan mengajarkan Al-Quran. Jadi beliau diutus untuk mengadakan daurah. Wa nadharan lima lamastuhu min hajatin mulihatin lada mudarris Al-Quran fi tilkal bilad qawiyat ladayya al-himmah. Nah, karena kebutuhan gitu, karena memang orang butuh para guru di negara-negara yang beliau kunjungi itu butuh kitab tajwid yang baru gitu. Maka qawiyat ladayya al-himmah, maka himmah pun semakin menguat. Untuk apa? Untuk menulis fi ahkamit tajwid, di dalam hukum tajwid. Walam asya ayyakuna ma aktubuhu nuskhatan mukarrarah. Dan saya tidak mau apa yang saya tulis ini menjadi salinan yang sudah diulang-ulang, kata beliau. Mukarraratan an ghairihi. Wa qad kanat ladayya mulahadhatun wa tanbihat. Nah, saya memiliki catatan-catatan yang sudah dari dulu saya simpan, kata beliau. Yulaqinuha al-masyayikh, yang ditalqin oleh masyayikh, litalamizihim, untuk murid-murid mereka, musyafahatan, secara musyafahah, asna al-ada wal qira'ati alaihim, ketika membaca Al-Quran di hadapan syekh. Jadi ketika beliau talaki, itu beliau catat itu semua, catatan yang diberikan oleh syekh ketika talaki itu beliau catat semuanya. Qad la yajiduha al-bahithu masturatan fil kutubil mutadawilah. Nah, terkadang sebagian permasalahan itu, nah seseorang itu tidak akan mendapatinya di masturatan fil kutubil mutadawilah, tidak akan didapati di kitab manapun. Nah, jadi ini kelebihan kitab beliau. Jadi ada permasalahan yang tidak akan kita dapati gitu di kitab manapun. Gitu. Karena ini hanya didapat di talaqi. Kemudian apa kata beliau? Wahiyya tanbihatun muhimmah, dan itu catatan-catatan yang sangat penting, kata beliau. فقلت إذا كان ولا بد من الكتابة فلتكن لمثل هذه الملاحظات التي تفيد الراغبين في علم. Maka seharusnya catatan-catatan inilah yang seharusnya saya cantumkan agar apa? Agar memberikan faidah kepada orang-orang yang ingin belajar tajwid. Wal takun mudawwanatan wa qayba kulli hukmin. Nah, dan selayaknya catatan-catatan ini ditempatkan di mana? Ditempatkan di setiap hukum-hukum secara teori. Jadi setiap ada hukum-hukum. Nah, setelah membahas secara teori, baru beliau masukkan catatan-catatan ini setelah pembahasan itu. Tsumma bada li an aj'ala dzalika thalatha mustawayat.
Nah, sebelum beliau memulai itu, beliau punya ide bahwa sebaiknya dijadikan 3 level, kata beliau. Jadi beliau bikin buku, levelnya ada 3. Satu untuk pemula, kemudian untuk menengah, kemudian untuk yang sudah mahir. Jadi kitab kita yang sekarang ini adalah kitab untuk yang level menengah. Al-mustawal awal, nah, level pertama lil mubtadiin, untuk orang pemula. Wala atatarraqu fihi li ta'lilin wala lil mulahadhat. Nah, aku tidak menyebutkan sama sekali dalil-dalil, alasan-alasan. Jadi setiap hukum itu ya udah disebutin aja gitu. Kalau idgham enggak dijelasin kenapa idgham, kenapa harus idgham gitu. Kalau misalnya nun mati ketemu dengan ya, kenapa harus idgham coba? Kenapa enggak izhar misalnya? Kenapa enggak ikhfa? Itu kan dibahas nanti di kitab-kitab tajwid. Tapi beliau tidak ingin membahas itu. Nah, kemudian misalnya mad arid lisukun. Kenapa boleh 2? Kenapa boleh 4? Kenapa boleh 5? Nah, yang semacam ini beliau tidak sebutkan. Wa qad sammaituhu, nah aku menamainya Taisir Ahkamit Tajwid. Jadi kitab beliau yang pertama itu sangat mudah sekali. Sangat mudah, ada beberapa halaman kecil namanya Taisir Ahkamit Tajwid. Kemudian yang mustawa tsani fa fihi syai'un min at-tatwil wasat. Nah, di sana lumayan panjang kata beliau, lumayan lebar. Wa huwa yasluhu limudarrisi wa mudarrisati halaqatil Qur'an. Dan kitab itu kata beliau itu cocok untuk guru-guru halaqah Al-Qur'an. Cocok untuk pengajar. Nah, jadi kalau di sini teman-teman yang sedang mengajar, ini sangat cocok sekali kitab beliau ini. Walitalabatil mutafawwiqin al-mutaqaddimin, dan untuk murid-murid yang berprestasi, yang bisa dibilang yang cerdas gitu di dalam masalah tajwid, bukan murid biasa kata beliau. Wasammaituhu ilmat tajwid, dan aku memberinya nama ilmat tajwid ahkamun nadhariyah wa mulahadhatun amaliyatun tatbiqiyah. Ahkam nadhariyah itu hukum-hukum secara teori. Mulahadhat amaliyah tatbiqiyah itu catatan-catatan amaliyah ketika itu dipraktekkan. Wa huwa hadzal ladzi baina yadayk. Nah, kitab ini adalah kitab yang sedang kita baca sekarang. وقد ركزت الكلام فيه على الملاحظات والتنبيهات التي تتعلق بكيفية النطق. Dan aku memfokuskan, kata beliau, di kitab ini untuk membahas tentang catatan-catatan dan hal-hal yang perlu diperhatikan yang terkait dengan cara pengucapan. Jadi fokus beliau ke apa? Ke cara pengucapan. Li'anna nutqa huwal asas. Karena pengucapan itu adalah dasarnya. Nah, asal segala sesuatu yang kita pelajari ini adalah kita ingin mempelajari bagaimana cara mengucapkan. Wa kadzalika nabbahtu ala akhta' yaqa'u fiha katsirun minan nasi athna'il qira'ati wal ada'. Kemudian saya juga mengingatkan, kata beliau, memperingatkan, kata beliau, bahwa ada kesalahan-kesalahan yang banyak orang melakukannya ketika apa? Ketika talaki kepada syekh, athna al-ada'i wal qira'ah, ketika qira'ah dan ada. Kalau disebutkan al-qira'ah wal ada, itu artinya bukan qira'ah biasa ya, bukan qira'ah kita latihan biasa, murjah biasa, bukan. Tapi qira'ah di hadapan syekh. Al-ada, al-qira'ah, biasanya kalau disebutkan itu ketika membaca dengan syekh. Fahuwa khulasatu tajribatin tawilah, dan ini semua kata beliau adalah intisari daripada pengalaman yang sangat panjang. Min khilalil akhdhi 'anil masyayikhil mutqinin. Melalui apa? Melalui belajar atau berguru dari syekh-syekh yang mutqin. Wa innini amalu an yajida fihi al-qurra'u syai'an jadidan. Ini apa namanya, intinya beliau ingin apa? Ingin para qurra, para penuntut ilmu itu mendapati apa yang di dalam kitab beliau ini sesuatu yang baru gitu. Jadi bukan hanya diulang-ulang gitu. Kalau seandainya semua materi yang beliau sampaikan ini sudah ada, buat apa gitu? Nggak ada gunanya gitu. Jadi beliau pengen beliau
Yang beliau tulis ini itu bisa memberikan hal yang baru, yang bermanfaat, yang bisa menambah maktabah Al-Qur'aniyah, perpustakaan Al-Qur'an. Wa ammal mustawa tsalits. Nah, level ketiga, fahuwa mutawwalun. Nah, itu kitabnya panjang, panjang lebar, luas. Wa fihi munaqashatun wa tafsilat. Ada banyak di sana perdebatan dan rinci-rincian. Wa ara wa rudud. Nah, jadi ada pendapat kemudian nanti beliau bantah. Wa tahqiqat dan tahqiq. Wa muqaranat, perbandingan, komparasi baina kalamil muhdatsin wa kalamil qudama. Apa namanya? Dibandingkan antara pendapat ulama-ulama yang kontemporer dan ulama yang klasik, yang ulama terdahulu. Wa syai'un min ilmi sautiyat, ditambah lagi ilmu suara. Wa ma ila dzalik, kitabnya luas gitu. Wa ma ila dzalik wa huwa al-mufassal fi ilmi at-tajwid. Kitabnya namanya al-mufassal fi ilmi at-tajwid. Wa qad ja'altu hadhihi al-mustawayat ats-tsalatsa ala riwayat Hafs an Asim min tariq asy-Syatibiyyah. Jadi kitab beliau ini sesuai dengan riwayat Hafs dari Imam Asim melalui jalur asy-Syatibiyyah. Bihasabi ma talaqqaituha an masyayikhi hafizahumullah, sesuai dengan apa yang saya talaqikan dari guru-guruku, kata beliau, hafizahumullah wa ajzala mathubatahum fid darain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar, yang banyak di dunia dan akhirat. Amin. Fal fadlu ya'udu lahum, keutamaan itu kembali kepada mereka, ba'dallahi ta'ala. Wa as'alullah ta'ala ay yanfa'ani bidzalik, mudah-mudahan Allah menjadikannya bermanfaat, kata beliau, innahu sami'un qaribun mujib, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha dekat dan maha menjawab doa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi ini muqaddimah beliau. Intinya beliau itu menulis kitab ini, beliau menulis 3 kitab tajwid. Jadi Syekh Yahya Ibnu Abdul Razzaq Al-Ghawthani menulis 3 kitab. Kitab yang pertama adalah kitab untuk pemula. Kemudian kitab yang kedua itu cocok untuk guru-guru atau pengajar tajwid, dan juga cocok untuk murid-murid yang berprestasi, kata beliau. Murid-murid yang cerdas. Kemudian terakhir kitab beliau untuk yang level sudah di atas. Karena di sana banyak permasalahan-permasalahan yang sangat detail yang beliau sebutkan. Insya Allah lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kitab. Muqaddimatun wa mabadi. Muqaddimat wa mabadi. Muqaddimah, mabadi itu artinya permulaan atau hal yang mendasar. Jadi di sini beliau akan jelaskan bahwa setiap ilmu apapun itu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu apapun itu, baik itu misalnya bahasa Inggris atau sastra atau bisa atau biologi atau misalnya kimia atau apapun itu, kata beliau, seseorang itu sebelum mempelajari ilmu apapun maka dia harus mengetahui muqaddimahnya. Nah, muqaddimahnya apa saja? Muqaddimahnya itu, muqaddimah ilmu itu apa? Kita lihat di sini. Karena tanpa mengetahui muqaddimah ini kita akan belajar sia-sia. Tidak ada gunanya kita belajar kalau kita tidak tahu ini. Hal yang akan beliau sebutkan ini. Itu biasanya dikenal dengan al-mabadi al-asyarah. Jadi hal-hal 10 yang mendasar. Langsung kita cek. Inna likulli ilmin qabla an nadkhula fihi mabadi'a. Kata beliau, setiap ilmu sebelum kita mempelajarinya, ilmu itu memiliki hal-hal yang mendasar. Mabadi, beliau namakan mabadi. Nah, mabadi ini hal yang mendasar. Wa muqaddimat, dan muqaddimah. Ja'alaha ba'dul ulama'i 10. Nah, muqaddimah ini dijadikan oleh para ulama itu jumlahnya 10. Yanbaghi 'ala ad-darisin ay yattali'u 'alaiha. Nah, seseorang murid itu harus mengetahui yang 10 ini. Litadhhara haqiqatu hadzal ilm, agar hakikat dari ilmu ini bisa terlihat gitu. Apa sih ilmu ini gitu.
alladhi yadrusunahu, ilmu yang mereka sedang pelajari. Wa ba'dul bahithina fi ilmi tajwid iktafa bi ba'dihha. Nah, sebagian sebagian orang yang belajar tajwid ini, atau sebagian orang yang menulis di dalam ilmu tajwid ini tidak menyebutkan semuanya, 10 itu tidak disebutkan, tapi beberapa saja. Jadi terkadang disebutkan 3, misalnya dari 10 itu 3 disebutkan. Kenapa? Karena 3 itu sudah cukup gitu. 10 tidak perlu sampai 10. Wa qad nazamaha ba'dul fudala. Nah, sebagian orang-orang fudala, orang-orang yang mulia, menazamnya, dibuat dalam nazam. Inna mabadi kulli fannin 10. Setiap hal-hal yang mendasar bagi setiap ilmu itu ada 10. Yang pertama adalah al-haddu wal mawdu'u thumma ats-tsamarah. Al-hadd, al-mawdu', kemudian ats-tsamarah. Ini akan kita jelaskan nanti. Wa fadluhu, dan fadlnya, kemuliaannya, nisbahnya, wa nisbatun, wal wadi'u, pengarang dari ilmu itu, wal ismu, nama dari ilmu itu, al istimdadu, dari mana ilmu itu diambil, hukumus syari', apa hukum mempelajari ilmu itu. Ini akan kita bahas nih. Masail, apa saja yang dibahas di dalam ilmu itu. Wal ba'du bil ba'd iktafa, dan sebagian orang hanya sebagian dari 10 ini, tidak semua gitu. Wa man daral jami'a haza syarafa, barang siapa yang menguasai semuanya, maka dia sungguh telah mencakup kemuliaan. Langsung kita mulai. Kita lihat. Selanjutnya, dan saya insyaallah, kata Syekh Al-Ghuthani, sa'adhkuru hadhihi al-mabadi' al-'asharata bi'ijaz. Nah, yang ke-10 ini akan saya sebutkan dengan sangat ringkas, kata beliau. Yang pertama al-haddu. Yang tadi kita baca tadi, al-haddu wal mawdu'u. Al-haddu ini artinya at-ta'rif, definisi. Jadi kalau kita mau belajar ilmu itu, kita harus tahu definisinya. Kita belajar misalnya matematika. Apa itu definisinya? Definisi ilmu matematika itu apa? Itu hal yang wajib kita ketahui sebelum kita masuk mempelajari ilmu itu. At-tajwidu lughatan. Nah, definisi tajwid secara bahasa itu adalah at-tahsin. Yang sudah kita bahas. At-tahsin artinya memperindah, memperbagus. At-tajwidu istilahan. Nah, tajwid secara istilah. Apa maksudnya secara istilah? Jadi kalau kita dengar secara istilah, berarti yang dimaksud itu maknanya lebih khusus daripada makna secara bahasa. Secara bahasa kan at-tahsin. Ya kan, at-tajwid lughatan at-tahsin. Ya Ustaz Burhan ya. Tajwid lughatan itu at-tahsin. Kemudian at-tajwid istilahan, secara istilah maksudnya tajwid menurut ulama tajwid gitu, bukan menurut ulama bahasa. Bukan menurut misalnya ulama nahwu misalnya. Anggaplah ada istilah tajwid di dalam nahwu. Bukan menurut ulama fikih misalnya. Tapi menurut ulama tajwid, ulama qiraat. Adalah ilmun yu'rafu bihi. Sebuah ilmu. Jadi ketika kita sebutkan belajar apa? Belajar tajwid. Oh, berarti kita belajar sebuah ilmu. Yu'rafu bihi. Nah, dengan ilmu itu kita mengetahui i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqah. Bagaimana cara memberikan setiap huruf itu haknya dan mustahaknya. Nah, jadi dengan ilmu tajwid ini kita mengetahui bagaimana agar hak huruf itu terpenuhi. Bagaimana kita memberikannya mustahaknya. Nah, apa itu hak, apa itu mustahak? Ini penting. Catat ya. Hakul huruf, hak huruf itu adalah sifat yang tidak terpisahkan dari huruf itu. Saya ulangi, hakul huruf, haknya huruf itu adalah sifatnya. Sifatnya yang lazim, sifat yang tidak terpisahkan dari huruf itu. Nah, kalau sifat itu dipisahkan dari huruf itu, maka dia akan berubah menjadi huruf yang lain. Saya berikan contoh. Saya beri contoh. Zai itu salah satu sifatnya adalah jahr. Tamam? Salah satu sifatnya adalah jahr.
kalau sifat jahar ini kita pisahkan dari zai, maka zai itu akan berubah menjadi sin. Nah, ini namanya sifat yang tidak terpisahkan. Sifat yang tidak terpisahkan ini namanya haqq. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Apa itu mustahak? Mustahak adalah sifat yang muncul. Mungkin bisa jadi muncul karena sifat lain, atau muncul karena bertemu dengan sesuatu. Munculnya dengan sebab apa saja. Tapi yang pasti sebelumnya dia tidak ada. Contoh, saya kasih contoh. Huruf mat. Huruf mat, tahu huruf mat tabi'i? Kalau ketemu dengan hamzah, itu dibaca panjang. Nah, dibaca panjang ini namanya mustahak. Namanya mustahak. Kenapa? Karena dia muncul ketika huruf mat bertemu dengan hamzah. Sebelumnya, sebelum huruf mat bertemu dengan hamzah, ini panjangnya hanya 2 harokat. Nah, ini namanya mustahak. Kemudian, nun mati bertemu ba, apa hukumnya? Iklab. Mim, nun mati bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Hukumnya iqlab. Nah, sebelum bertemu dengan ba, ini nun mati tetap dibaca nun, tidak ada diubah. Ketika bertemu dengan ba, iqlab ini namanya mustahaqul huruf. Mustahaqul huruf. Berarti ketika nun mati bertemu dengan ba, maka pertemuan ini menjadikannya muncul sebuah pengucapan baru. Nah, yang tadinya nun berubah menjadi mim. Kemudian mimnya ditambah lagi gunnahnya. Mim ba'd. Ini namanya mustahak. Oke. Saya rasa ini cukup. Saya rasa sudah paham ya antara hak dengan mustahak. Nah, kalau mustahak ini bisa terpisahkan. Seperti tadi, kalau nun mati bertemu ba, munculnya iqlab. Nah, kalau ketemu hamzah, munculnya iqrar. Nah, berarti itu dia tidak tetap gitu. Kalau hak itu tetap. Makhrajan wa sifatan, secara makhraj dan sifat. Waqfan wa ibtidaan, waqaf dan ibtida. Jadi kata beliau lengkap di sini. Tajwid itu mencakup apa? Makhraj dan sifat, waqaf dan ibtida min ghairi takallufin wala ta'assuf, tanpa dibuat-buat, tanpa dipaksa-paksa, wala ta'assuf, tidak juga terlalu diremehkan kata beliau. Tibqan lima talaqahul muslimuna 'an Rasulillah, sesuai dengan apa yang ditalakikan, diterima oleh orang-orang muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi tajwid. Kalau bisa definisi tajwid itu harus ada di kepala kita. Definisi ilmu tajwid itu harus ada di kepala kita. Qala Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnul Jazari? Nah, beliau wafat tahun berapa? Ada yang tahu? Beliau wafat tahun berapa? 833 Ustaz. Asik. Iya, 833. Lahir tahun berapa? 751 Ustaz. 751. Siapa yang wafat tahun 751? Ada yang tahu? Enggak tahu Ustaz. Yang wafat tahun 751 adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau wafat di tahun ini. Tapi beliau wafat di bulan Rajab, kalau saya tidak salah. Imam Ibnul Jazari lahir di bulan Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, setelah beberapa bulan, maka lahirlah Imam Ibnul Jazari. Sama-sama di Damaskus. Sama-sama di Damaskus. Qala al-Imam Ibnul Jazari, "Fattajwidu hilyatut tilawah wa zinatul qiraah." Ini penting ya. Penting kita mengetahui hakikat tajwid itu apa sih? Gitu. Penting kita untuk ketahui. At-tajwid, tajwid itu adalah perhiasan tilawah. Jadi kalau kita ibaratkan tilawah itu seperti orang, seperti manusia, maka tajwid itu adalah perhiasannya. Wazinatul qiraah. Zinah dengan hilyah itu bisa dikatakan kata yang memiliki persamaan maknanya sama. Wazinatul qiraah. Jadi tilawah dan qiraah itu kalau dipakai tajwid maka itu terlihat sangat indah.
wa huwa i'ta'ul hurufi huquqaha wa maratibaha. Nah, hampir sama seperti yang tadi. Memberikan setiap huruf itu hak-haknya dan maratibnya, tingkatan-tingkatannya. Jadi huruf itu ada tingkatannya. Dari segi sifat ada yang paling kuat, nanti ada yang di bawahnya, ada yang paling lemah. Nah, kita harus mengetahui itu. Mengetahui itu termasuk bagian dari tajwid. Waraddul harfi ila makhrajihi wa aslihi. Setiap huruf itu harus dikembalikan kepada makhraj aslinya dan ke tempat asalnya. Wa ilhaquhu binadhirihi. Nah, kalau seandainya ada yang sama, itu harus disamakan, jangan dibedakan. Ilhaquhu binadhirihi itu seperti misalnya contohnya kita membaca mad arid lis-sukun. Arid lis-sukun hukumnya apa? Hukumnya boleh 3, boleh 2, 4, 6. Nah, setiap ketemu dengan mad arid lis-sukun maka kita samakan. Kalau kita baca 2, maka 2 2 2 sampai terakhir. Itu maksud dari ilhaquhu binadhirihi, menggolongkannya ke dalam ke dalam hal-hal yang dia satu golongan gitu. Jangan dibeda-bedakan. Wa tashihu lafdhihi, dan membenarkan pelafalannya. Wa taltifun nutqi bihi, kata beliau, dan melembutkan pengucapannya. Ini sangat penting ini ya. Yang beliau sebutkan ini sangat penting. Karena kita kita sering lalai dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, kita pikir tajwid itu mengucapkan huruf dengan dipaksa-paksa, sangat kaku gitu, sangat tidak enak didengar gitu, berlebihan, sangat berlebihan. Nah, ini harus kita pahami dengan baik, karena banyak sekali celaan-celaan dari para imam-imam terhadap bacaan-bacaan yang berlebihan itu. Imam yang paling banyak dinukil itu adalah perkataan Imam Hamzah. Imam Hamzah, salah satu ulama qiraat, itu sering mengatakan, ama alimta annama fawqa al-bayadi fahuwa barasun, kata beliau. Kalau terlalu putih, itu penyakit, kata beliau. Pernah lihat kalau orang kulitnya itu putih? Nah, itu kan jelek itu. Kalau terlalu putih gitu kan, misalnya ada setumpuk di sini kan putih karena penyakit apa kulit gitu kan, nah itu kan kelihatan beda. Karena terlalu putih itu jelek, itu namanya baras, penyakit. Wa ma fawqal ju'udati fahuwa qatat, kata beliau. Nah, kalau rambut itu terlalu berpintal, itu namanya qatat. Seperti apa, rambut-rambut orang rambut orang-orang Afrika itu kan sangat berpintal, itu namanya qatat. Jadi kalau al-ju'udah itu normal, seperti berombak gitu. Nah, kalau lebih dari itu nanti bisa jelek gitu. Wa ma fawqal qira'ati falaysa biqira'ah. Nah, kalau qira'ah itu berlebihan, itu bukan qira'ah namanya. Jadi bukan tajwid. Kita yang awalnya pengen tajwid, karena terlalu berlebihan, makanya keluar dari tajwid. Makanya penting wa taltifun nutqi bihi ala hal apa? Ala hali sighatihi wa kamali hayatihi. Nah, ketika mengucapkannya, kita lembutkan pengucapan itu. Bentuknya kita sempurnakan. Min ghairi israfin wala ta'assuf, tanpa meninggalkannya atau tanpa berlebihan menggunakan hukum tajwid, dan tidak juga ta'assuf. Ta'assuf itu terlalu memudah-mudahkan. Wala ifratin wala takalluf. Nah, sama artinya. Jadi, intinya tajwid itu tengah-tengah, moderat tajwid itu. Jangan terlalu diabaikan hukumnya, jangan terlalu pengucapan hurufnya itu terlalu lemah sehingga tidak jelas, sifatnya tidak terpenuhi, makhrajnya tidak tepat. Jangan terlalu berlebihan. Ini harus ada di otak kita, sepanjang kita belajar tahsin ini harus ada. Tapi terkadang kalau misalnya kita masih pemula, kita emang harus dibuat-buat gitu. Harus memang bacaannya itu harus dilebih-lebihkan karena kita masih pemula. Dan bahkan guru-guru itu banyak seperti itu. Ketika ngajar orang yang masih pemula, itu dilebih-lebihkan semua. Matnya dilebihkan, bisa 10 harokat. Kemudian nanti gunnahnya dipanjang-panjangin, bisa 5 harokat. Kemudian nanti tafkhimnya ditebalkan setebal-tebalnya. Nah, kemudian misalnya nanti ada huruf yang hamas, dipanjangkan. Misalnya pengucapan sin, itu sangat alirannya itu sangat mengalir. Itu apa? Untuk
melatih gitu. Bukan kita harus baca seperti itu, bukan. Bukan seperti itu. Imam Hamzah Imam Hamzah itu yang saya sebutkan tadi, beliau itu bacaan beliau itu pernah dicela oleh beberapa ulama, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Ahmad. Pokoknya para ulama mencela bacaan Imam Hamzah. Ternyata sebenarnya mereka bukan mencela bacaan Imam Hamzah, tapi ada beberapa murid dari Imam Hamzah yang bacaannya terlalu panjang gitu, matnya terlalu panjang. Jadi mereka itu, ini bacaan siapa ini matnya yang panjang ini? Terus ada yang menjawab, ini bacaan Imam Hamzah. Enggak ada, ini bukan bacaan ini. Ini bukan bacaan. Bacaan seperti ini enggak benar nih, terlalu panjang. Kenapa? Karena ini murid, dia enggak tahu. Dia enggak tahu Imam Hamzah itu sebenarnya ingin apa. Ternyata Imam Hamzah itu supaya apa? Supaya dia benar-benar bisa dapat mat itu, setiap mat itu bisa dipanjangkan dengan kadarnya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Al-mawdu'. Mawdu' itu adalah topik pembicaraan ilmu tajwid ini. Ilmu tajwid ini apa sih yang dibahas gitu? Yang dibahas itu apa sih? Mawdu' ilmu tajwid kalimatul Qur'anil Karim. Nah, kata-kata Al-Quran. Kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang menjadi pembahasan kita. Ada yang mengatakan ilmu tajwid ini membahas hadis Nabi. Gitu. Jadi hadis Nabi itu juga dibaca dengan tajwid. Seperti itu. Karena apa? Karena Nabi itu fasih. Dan tajwid ini adalah cara untuk membaca bahasa Arab dengan fasih. Gitu. Karena Nabi dulu fasih, gitu. Makanya ketika kita membaca hadis Nabi, dalam keadaan lisan yang tidak fasih, mengucapkan ain diucap hamzah, kemudian ha diucap ha, kemudian dad diucap dal, itu bisa apa? Seperti seakan-akan kita berdusta atas nama Nabi. Gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi ketika membaca hadis Nabi itu harus pakai tajwid, maksudnya sesuai dengan makharij yang benar. Kemudian as-samarah, ini penting. Jadi setiap ilmu itu, nah kita harus tahu ini apa sih faidahnya gitu. Faidah ilmunya apa gitu. Kita belajar buat apa gitu. Banyak orang misalnya belajar matematika tapi nggak tahu ini apa sih fungsi matematika ini apa gitu. Fungsi matematika di kehidupan ini apa? Kapan kita praktekin matematika ini? Orang nggak tahu gitu. Makanya banyak enggak lah, nggak mau buat apa matematika gitu. Aku juga bisa cari kerjaan tanpa matematika. Karena dia apa? Nggak tahu, tidak dijelaskan apa fungsinya, apa faidah dari kita belajar ilmu matematika ini. Banyak guru-guru yang seperti itu nggak dijelaskan. Nah, apa faidah yang kita dapat dari belajar ilmu tajwid? Faidahnya adalah saunul lisani 'anil khata'i fi kitabillahi 'azza wa jal. Agar menjaga lidah agar tidak salah ketika membaca kitabullah 'azza wa jalla. Wa faidatuhu, nah, faidahnya selain dari menjaga agar lisan tidak salah, al-fauzu biridhallahi ta'ala. Sukses meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita agar apa? Warattilil Qur'ana tartila. Maka tartilkanlah Al-Qur'an itu dengan sebenar-benar tartil. Fadluhu, apa keutamaan ilmu tajwid? Nah, ini juga penting. Ilmu tajwid min asyrafil ulumi wa afdaliha. Jelas ilmu tajwid ini ilmu yang sangat-sangat mulia. Kenapa? Li ta'alluqihi bi asyrafil kutubi wa afdaliha. Karena tajwid ini sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ala wa huwal Qur'anul Karim. Nah, setiap sesuatu yang terkait dengan Al-Qur'an maka sudah dipastikan dia mulia. Bahkan ilmu apapun itu yang terkait dengan ilmu Al-Qur'an yang mendukung pemahaman atau cara memahami Al-Qur'an itu ilmu mulia. Oke ya, sampai di sini saya rasa paham. Yang kelima, nisbatuhu. Nisbatuhu apa sih kaitannya dengan ilmu yang lain? Apakah ilmu tajwid ini ada hubungannya dengan ilmu yang lain? Atau ilmu tajwid ini ilmu khusus gitu, tidak ada kaitannya sama sekali dengan ilmu yang lain? Kata beliau, nisbatuhu ila baqil ulum at-tabayun. Nah, kaitannya itu tidak ada kaitannya sama sekali, sangat berbeda. Jadi ilmu tajwid ini dengan ilmu yang lain ini sangat berbeda. Ai al-ikhtilaf, berbeda.
fahuwa yakhtalifu an sa'iril ulumi wa yubayinuha. Ilmu tajwid berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Wa dzalika, berbedanya dari segi apa? Min zawiyati kaunihi la yumkinu lil insani an yujida qira'atahu bi nafsihi biduni muallimin mutqinin yulaqqinuhu an-nutqa talqinan. Apa maknanya? Maknanya, la yumkinu lil insan, kata beliau, seseorang itu tidak akan mungkin ayyujida qira'atahu, tidak mungkin bisa membaca tajwid ini dengan benar, tidak bisa membacanya sendiri, kata beliau. La ayyujida qira'atahu binafsihi biduni muallim. Kita belajar tajwid ini, itu nggak akan bisa kita pahami dengan baca sendiri. Misal ada orang yang bisa bahasa Arab, misalnya orang Arab, anggap orang Arab. Nggak pernah berguru. Tiba-tiba ketemu kitab tajwid, dia baca. Nah, ini orang yang bisa dipastikan tidak akan bisa memahami kitab tajwid dengan baik tanpa ada guru. Tanpa ada guru. Jadi banyak tuh yang misalnya ketemu misalnya huruful muqatta'ah. Kalau orang yang nggak pernah belajar tajwid, baca dari kitab, itu nggak akan tahu itu. Nggak akan tahu bagaimana cara mengucapkan misalnya hamim, yasin, nggak akan tahu. Jadi penting ilmu tajwid ini berguru. Al-wadhi'u, siapa yang pertama mengarang ilmu tajwid ini? Siapa pertama pencetus ilmu tajwid? Wadhi'u ilmu tajwid ka qawaid nazariyah hum a'immatul qira'ati wa ahlu hadzal fan. Nah, kata beliau, nah secara kaidah, secara teori, yang membangun ilmu tajwid ini adalah ulama-ulama qiraat, imam-imam qiraat. Wa ahlu hadzal fan, dan ulama yang fokus di bidang ini. Wa huwa ma yumkinu an yutlaqa alaihi ilmu dirayah. Jadi ilmu tajwid secara teori ini namanya ilmu dirayah. Dirayah itu teori, pemahaman. Nah, jadi secara pemahaman itu namanya ilmu dirayah. Amma ilmu riwayah, riwayah itu dinukil satu persatu, diwariskan guru. Nah, ini namanya riwayah. Maka masdarnya, sumber Al-Qur'an ini, sumber tajwid ini adalah al-wahyul munazzalu ala qalbin nabi. Nah, wahyu yang diturunkan ke atas hati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa awwalu ma dhahara min qawaid ilmi tajwid. Kapan kaidah ilmu tajwid ini pertama muncul? Pertama muncul itu seperti makharijul huruf, kemudian sifatul huruf. Kapan itu muncul? Abad keberapa? Faqad kana min wad'i ulama'il arabiyyah. Nah, ini termasuk apa? Dari penemuan dari ulama bahasa Arab. Seperti siapa? Seperti Al-Khalil wa tilmidhihi Sibawayh. Seperti Al-Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Jadi beliau adalah orang yang apa? Orang yang menuliskan tentang makharijul huruf. Beliaulah yang dulu merasakan huruf ini, misalnya ab, aj. Nah, setelah beliau rasakan, oh ternyata ba itu dari syafatain. Ternyata ba itu sifatnya syiddah. Oh, ternyata yang membedakan antara ba dengan mim itu adalah sifat syiddahnya. Mim itu sifatnya tidak seperti rakhawah, tidak juga seperti syiddah. Sifatnya antara syiddah dan rakhawah. Nah, ini semua, ini kerjaan Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, kemudian murid beliau adalah Imam Sibawayh. Jadi seharusnya yang tadi, apa kaitan ilmu tajwid ini, yang di atas tadi, nisbatuhu. Nah, kaitan ilmu tajwid ini seharusnya, kalau itu ilmu bahasa Arab, maka itu kaitannya itu seperti apa? Istilahnya di dalam mantiq itu namanya umum wa khusus mutlak. Nah, jadi ilmu tajwid ini bagian daripada ilmu bahasa Arab. Sebagian kecil dari ilmu bahasa Arab. Ilmu tajwid fokusnya ke dalam pengucapan. Nah, ilmu bahasa Arab itu luas. Nah, kalau seandainya tentang yang dibahas itu harokat akhir setiap kata, itu masuknya ke ilmu nahwu. Kalau pembahasannya tentang susunan atau bangunan kata, cara membuat sebuah kata atau menurunkan setiap kata,
itu namanya ilmu sarf. Nah, sama-sama ilmu bahasa Arab. Kemudian thumma istaqalla ilmu tajwid binafsihi fi muallafatin khassah. Nah, setelah itu maka ilmu tajwid itu dikeluarkan dari ilmu bahasa Arab. Ditulislah di kitab khusus. Karena apa? Karena orang sangat membutuhkan ilmu ini gitu, lebih butuh daripada ilmu nahu gitu. Ilmu nahu itu bisa dipelajari belakangan. Nah, tapi ilmu tajwid ini anak-anak harus sudah belajar ilmu tajwid gitu. Fi nihayatil qarni tsalisi wa bidayatil qarni rabi'il hijri. Di akhir abad ketiga, berarti 290-an. Abad ketiga. Dan awal abad keempat, berarti awal 300-an. Fa awwalu man allafa fihi al-imamu Musa al-Khaqani. Jadi orang yang pertama mengarang ilmu tajwid yang ilmu tajwid secara mandiri ya, tidak ada digabung dengan ilmu-ilmu yang lain, maka Imam Musa al-Khaqani adalah orang yang pertama mengarangnya. Dan beliau juga orang yang pertama, sekaligus pertama mengarang ilmu tajwid dalam bentuk nazam. Dalam bentuk nazam. Jadi nazam Jazariyah itu udah sangat belakangan sekali. Gitu. Sebelumnya ada Al-Imam Musa al-Khaqani. Seperti itu. Hukmu syari' al-istimdad. Ismu al-ism. Namanya adalah ilmu tajwid. Nah, sebagian ada yang memberinya nama fannut tartil. Sebagian ada yang nama haqqut tilawah. Jadi ilmu tajwid ini ada yang namanya fannut tartil, ada yang haqqut tilawah. Tapi sangat jarang kita dengar ya. Haqqut tilawah, fannut tartil sangat jarang sekali. Al-istimdad. Nah, dari mana ilmu ini diambil? Ilmu ini diambil dari Al-Qur'an Al-Karim. Haitsu qala Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Diambil dari Al-Qur'an di mana Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Allah memerintahkan agar kita membaca Al-Qur'an dengan tartil yang benar-benar tartil. Wa min fi'lin nabi. Nah, diambil dari perbuatan Nabi. Wa kaifiyyati talqinihi lis-sahabati radhiyallahu anhum. Dan bagaimana cara Nabi mentalkinkan sahabat. Nah, Nabi mentalkinkan Al-Qur'an kepada sahabat. Thumma min al-kaifiyyati allati hafaza 'alaiha al-ulama'ul qurra. Nah, kemudian cara bagaimana ulama-ulama itu menjaga ilmu tajwid ini. Ila an wasala ilaina bis sanadil mutawatir. Jadi ilmu tajwid ini diambil pertama dari Nabi, kemudian diambil dari sahabat, kemudian dari tabi'in dan seterusnya sampailah kepada kita. Hukum syari', apa hukumnya? Hukum belajar ilmu tajwid ini apa? Hukumnya terbagi menjadi dua. Jadi harus rinci ini ya. Yang pertama, ilmu tajwid an-nazari, secara teori hukumnya apa? Kata beliau, tajwid teori ini ada al-ilmu biqawaid ilmi tajwid. Nah, mengetahui kaidah-kaidah ilmu tajwid, wa dawabithiha wa syurutiha, syarat-syaratnya. Mithlu ahkamil mad, seperti apa? Seperti hukum mad, seperti nun sakin, nun mati, wa ma ila dzalik dan seterusnya. Fa hadza hukmuhu fardhu kifayatin 'ala al-ummati al-islamiyah. Belajar tajwid secara teori fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau satu orang sudah mengerjakannya, maka yang lain sudah tidak perlu mengerjakannya. Maksudnya tidak perlu apa? Yang lain itu tidak berdosa. Kalau tidak ada yang mempelajarinya, maka satu tempat itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena kalau tidak ada yang bisa tajwid, nggak ada yang bisa ngajar Al-Quran. Kalau nggak ada yang bisa ngajar Al-Quran, nanti Al-Quran itu diubah-ubah. Nah, karena atas dasar itulah maka berdosa semuanya gitu. Tapi kalau ada satu, maka satu orang ini sudah cukup karena dia mampu atau bisa mengajarkan kepada orang lain. At-tajwidul amali. Nah, tajwid secara amali, secara praktek. Huwa kaifiyatu nutqil Qur'anil Karim an-nutq as-sahih. Yaitu cara mengucapkan Al-Qur'an dengan benar. Kama nataqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Fahadha hukmuhu fardu ainin ala kulli muslim. Ini hukumnya fardu ain. Kita membaca Al-Quran dengan tajwid, itu hukumnya fardu ain. Wajib setiap muslim ketika membaca Al-Quran, itu wajib ain, maksudnya setiap orang wajib membacanya dengan tajwid. Nah, tidak bisa diwakilkan gitu. Misalnya kalau seandainya
ayahnya sudah baca dengan tajwid, berarti anaknya nggak perlu baca dengan tajwid, nggak kayak gitu. Berarti harus semuanya baca dengan tajwid. Kalau misalnya gurunya baca dengan tajwid, berarti muridnya nggak perlu pakai tajwid karena gurunya udah tajwid. Nggak kayak gitu. Jadi semuanya harus baca dengan tajwid. Itu artinya fardu ain. Biqadri ma yastati' wa dzalika lil adillati taliyah. Tapi semampunya saja gitu. Jangan gara-gara nggak bisa tajwid, nggak bisa tahsin seperti Syekh Al-Fasari, kita nggak baca Quran. Jangan kayak gitu. Kita baca semampunya saja. Qala Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Wa hadza tartilu talaqahu as-sahabatu radhiyallahu anhum min famin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaifiyatin makhsusah. Nah, tartil ini diambil oleh para sahabat dari Nabi dengan cara khusus. Kama akhadahu an Jibril an Rabbil Izzati fa wajaba al-akhdhu biha. Nah, Jibril juga mengambil Quran ini dari Allah. Maka ketika Nabi membaca Al-Quran dengan tajwid, Jibril juga baca Al-Quran dengan tajwid, maka kita juga wajib membaca dengan tajwid gitu. Maka Imam Jazari bilang li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala, kata beliau. Karena kenapa kita wajib membaca dengan tajwid? Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Bukan hanya lafalnya saja yang diturunkan oleh Allah, tapi tajwidnya juga diturunkan Allah. Gitu. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Kata beliau, demikian juga Al-Quran ini sampai kepada kita dengan tajwid, kata beliau. Maka kita harus gitu ya. Kalau Quran ini kita ambil dari Syekh itu dengan tajwid, maka kita harus ngikut gitu. Quran ini sunnatun muttaba'ah. Kemudian dalil yang kedua, wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, orang yang kami berikan kitab, kemudian mereka membacanya dengan benar-benar sebenar-benar bacaan. فالذين يتلون القرآن على غير الصفة التي نزل بها وهم قادرون مستطيعون يدخلون في من لا يتلونه حق تلاوته. Nah, orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, sedangkan mereka bisa, wahum qadirun, mereka bisa, mustati'un, mampu, yadkhuluna fi man la yatlunahu haqqa tilawati. Nah, dia masuk ke dalam golongan orang yang membaca Al-Quran tanpa memberikannya hak-haknya. Nah, jadi jangan seperti itu. Kemudian, la yanbaghi an yuqra al-Qur'anu kaifa mattafaq. Tidak pantas Al-Quran itu dibaca sesuka hati. Kama tuqra'u sairul kutub. Sebagaimana kitab-kitab yang lain dibaca, wal majallat, dan majalah-majalah, was suhuf, dan seperti surat kabar misalnya. Itu tidak boleh kita baca Al-Quran seperti itu. Nah, kan misalnya sekarang kan ada banyak logat-logat di Arab ini, kan ada logat Mesir misalnya, ada logat Suriah. Nah, mereka itu baca majalah itu kadang pakai logatnya sendiri. Nah, jim itu dibaca gim gitu. Nah, itu nggak boleh, kita Al-Quran nggak boleh kayak gitu. Innama hunaka sifatun khassah. Nah, ada sifat-sifat khusus gitu, cara khusus li tilawatihi. Bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi fi'lihi. Sifat-sifat khusus atau bisa dikatakan tajwid itu sudah dijelaskan Nabi. Bagaimana cara Nabi menjelaskannya? Dengan cara mempraktekkannya. Nabi itu langsung praktek gitu. Jadi para sahabat ketika mendengar Nabi baca Quran, oh, Nabi itu baca Quran hurufnya dibaca sangat jelas. Matnya, gunnahnya, kemudian ikhfa'nya, idghamnya, semua dibaca sangat jelas. Maka para sahabat ikut. Yajibu 'alal muslimin ay yantiqu biha liyuhafidhu 'ala hadzal Qur'an. Maka orang-orang muslimin wajib menuturkan Al-Quran ini dengan cara yang dituturkan oleh Nabi. Liyuhafidhu 'ala hadzal Qur'an. Untuk menjaga Al-Quran ini. Kama unzil. Sebagaimana Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca tajwid ini supaya kita masuk ke golongan orang yang menjaga Al-Quran ini. Wa yu'rafu dzalika min afwahil masyayikhil mutqinin. Dan itu diketahui dengan cara talaki dengan guru-guru yang mutqin.
al-mujawwidin, yang paham ilmu tajwid, alladzina talaqqaw hadzal qur'ana amman salafahum, yang telah mengambil Al-Qur'an ini dari orang-orang yang telah mendahului mereka. Amma man kana la yutawi'uhu lisanuhu. Nah, ini terkait orang yang nggak mampu gitu. Misalnya ada cacat gitu. Nah, ini bagaimana hukumnya? Atau sulit gitu, kesulitan ngomong gitu. Wa yas'ubu alaihi tajwid. Nah, ada yang ini juga tajwid itu bagi dia itu sangat sulit gitu. Aw la yajidu man yusahhihu lahu nutqahu. Tidak ada yang mengajarkannya gitu. Cari guru kok nggak ada gitu. Ini bagaimana hukumnya? Fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Maka Allah tidak akan memberati seseorang melainkan dengan apa yang dia sanggupi. Bal qad warada fil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal. Nah, ada hadis yang mengatakan Nabi bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, orang yang mahir dengan Al-Qur'an itu, yang bacaannya bagus, itu nanti bersama dengan al-kiram al-bararah. As-safaratil kiramil bararah itu siapa? Mereka itu adalah para malaikat. Jadi yang mahir membaca Al-Quran, bacaannya bagus, itu nanti insya Allah kita berharap bisa berbarengan bersama dengan para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Ini intinya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqq falahu ajran. Maka orang yang membaca Al-Quran kemudian yatata'ta'u fihi, membacanya dengan kesulitan. Wa huwa 'alaihi syaqq, dan Al-Quran itu bacaan itu sangat sulit bagi dia, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala saja, dapat 2 pahala. Faman kana yas'ubu 'alaihi al-qira'atu bit-tajwid, barang siapa yang sulit sekali membaca dengan tajwid, wa badzala al-juhda fit ta'allumi wal itqan, dan sudah mengerahkan segala kekuatan dalam belajar untuk memungkinkan, falahu ajran, maka dia mendapat 2 ganjaran. Wal hadits yushiru ila fadli ta'allumil Qur'ani wa tajwidihi. Hadis ini ya, itu menunjukkan, memberikan isyarat bahwa Al-Qur'an ini, mempelajari Al-Qur'an ini memiliki kemuliaan tersendiri. Bahkan kita lihat, ini tadi barusan kita baca, orang yang bacanya itu terbata-bata, itu saja diberikan ganjaran. Jadi beda kalau seandainya kita baca kitab kuning terbata-bata. Nah, terbata-batanya kita itu tidak dapat pahala. Kita belajar kitab Nahwu atau apa, kita terbata-bata gitu kan bacanya. Itu tidak dapat pahala. Nah, cuma dapat pahala belajar saja gitu. Tapi kalau Al-Qur'an itu dapat. Nah, bacaan kita itu dapat pahala. Wa annahu yanbaghi 'ala al-insan ay yahtamma bi ta'allumil Qur'an. Jadi kita jangan bosan. Nah, setiap orang itu wajib mempelajari Al-Quran. Benar-benar bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Berapapun umur kita harus belajar bersungguh-sungguh. Sedikit-sedikit. Belajar seminggu sekali. Kemudian selama seminggu kita ulang terus. Sampai mutqin, sampai kita ingat, sampai kita pahami dengan bagus. Nah, kita terus-menerus kita belajar. Hatta yusbiha mahiran. Sampai menjadi mahir. Sampai jadi bacaannya sangat indah, mutqin, ai mujidan. Maksud mahir itu adalah dia yang menguasai, memperbagus tilawahnya, kama unzil, sebagaimana yang diturunkan Nabi. Berat ini emang tugasnya. Kita belajar ingin apa? Ingin menyamai bacaan Nabi. Emang itu tujuan kita. Kita belajar ini ingin supaya berlomba-lomba supaya bacaan kita itu sedekat mungkin dengan bacaan Nabi gitu. Fa'inda dzalika, ketika kita sudah seperti itu, sudah mutqin, yudraju ismuhu ma'al maharah, maka namanya masuk ke golongan al-maharatu as-safaratul kiramul bararah, masuk ke golongan para malaikat. Alladzina nas'alullaha ay yaj'alana minhum. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari golongan orang yang mahir bil Quran. Masail, pembahasan tajwid ini seperti apa sih? Seperti misalnya kata beliau, permasalahannya pembahasan ini adalah kaidah-kaidah yang ada di tajwid itu.
seperti misalnya nun mati atau tanwin yang datang setelahnya huruf yarmulun, maka hukumnya idgham. Nah, inilah permasalahan tajwid. Misalnya nun mati atau tanwin datang setelahnya huruf tenggorokan, maka hukumnya ikhfa. Ini permasalahan. Fahadhihi mabadi'u 'ashratun jarat 'adatul ulama ay yaftatihu biha mu'allafatihim fi sa'iril ulum. Ini adalah 10 hal mendasar yang sudah menjadi kebiasaan ulama memulai kitab-kitab mereka dengan 10 hal ini. Wala'alli akunu bihadza qad alqaitu dhaw'a ala tabi'ati ilmi tajwid. Mudah-mudahan, nah, dengan menyebutkan 10 hal ini, kata beliau, 10 hal mendasar ini, aku sudah memberikan gambaran umum tentang apa? Tentang karakteristik ilmu ini, kata beliau, ilmu tajwid ini. Oke, sampai di sini saya rasa cukup ya. Insya Allah ini pembahasan yang kita bahas hari ini hanya mukaddimahnya saja. Nah, mukaddimahnya saja. Kita bahas tentang definisi ilmu tajwid. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian dilanjutkan juga dengan definisi ilmu tajwid yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jazari. Nah, kemudian kita juga sudah jelaskan keutamaannya, kemudian faidahnya, kemudian juga hukum mempelajari ilmu tajwid ini sudah kita bahas. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk pembahasan kaifa nurattilu al-Quran al-Karim. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya Ustaz, ada Ustaz. Iya, tafadhal. Ustaz, apakah memang di kitab tajwid itu, ya Ustaz, dengan banyak-banyak kitab tajwid sekarang itu memang kata-kata mutkin itu memang sering Ustaz? Banyak Iya, banyak ya? disebutkan. Oh. Kadang juga kata mutkin itu disebutkan ada kata lain yang memiliki arti yang sama. Misalnya kata mujawwid. Nah, mujawwid itu artinya mutkin secara bahasa ya, tapi bukan yang kita pahami yang dipahami oleh orang-orang umum, bukan. Ya, karena atau bisa jadi kata mutkin itu bisa diganti menjadi muhkim, misalnya muhkim. Itu seperti itu juga. Gimana, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Ustaz. Iya. Yang pertama, Ustaz, apa penjelasan dari awal surah Yusuf itu, Ustaz, yang inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun itu, Ustaz. Kemudian kalau dulu kan zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud ada kitab Allah juga, Ustaz. Itu kan nggak make bahasa Arab, Ustaz. Nah, apakah kitab yang lain yang nggak pakai bahasa Arab itu tidak dikatakan la'allakum ta'qilun gitu, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Nah, terus yang kedua, Ustaz, mungkin mohon maaf kalau salah, Ustaz, yang ini. Yang saya dengar itu, Ustaz, kalau orang Arab gitu baca Quran itu memang kelihatan sangat beda dengan orang-orang luar Arab, walaupun orang-orang luar Arab ini kalau baca Quran sudah disebut fasih, tapi tetap secara yang saya dengar itu pasti ada perbedaan gitu, Ustaz. Nah, apakah memang nggak bisa kita menyamakan derajat dialek orang Arab tersebut atau yang bisa, Ustaz? Nah, itu mungkin, Ustaz, yang kedua. Iya. Pertanyaan pertama itu ya penjelasan tentang inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ada juga di surah Az-Zukhruf itu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu inna ja'alnahu. Masalah penafsiran ini kita harus membuka kitab tafsir gitu. Kita tidak bisa
enaknya bicara tentang Al-Quran. Tapi gambaran umum dari ayat ini adalah Al-Quran itu diturunkan kepada orang Arab. Orang Arab itu bahasanya bahasa Arab. Nah, la'allakum ta'qilun. Ta'qil ini, kata ta'qilun ini, bukan hanya artinya berpikir atau berakal, tapi juga maknanya bisa memahami. Agar bisa dipahami oleh ya orang itu. Jadi turunkan bahasa Arab agar mereka memahami itu. Seperti itu. Jadi tergantung itu, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Nah, kami tidaklah mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau bahasa kaumnya Ibrani, kan sesuai dengan diutuslah kitab yang berbahasa Ibrani supaya mereka paham gitu. Oh, geset. Masalah apakah biasanya kalau kita dengar orang selain Arab kalau baca Al-Quran, sefasih-fasihnya kok masih terdengar ya? Maksudnya kok nggak seperti orang Arab seperti itu? Geset. Iya, banyak kita dengar. Ya. Geset. Itu belum fasih. Belum fasih. Ya benar. Kalau orang Indonesia itu sefasih-fasihnya terkadang ya masih tidak bisa menyembunyikan karakter lidah Indonesianya. Misalnya di dalam pengucapan huruf lam itu pasti kedengaran itu kebanyakan gitu. Misalnya pengucapan huruf yang lain sudah bagus tapi lamnya ini orang Indonesia. Kita tebak gitu. Tapi kalau yang fasih itu bacaannya kalau kita dengarkan itu sudah seperti bacaan orang Arab. Oh, gitu. Ada saya lihat itu siapa namanya Ayyamuddin namanya Ayyamuddin, orang Rusia. Bacaannya sangat mutkin sekali. Jadi kalau kita dengerin bacaan beliau itu kalau kita nggak lihat mukanya ya mungkin kita pikir beliau ya orang Arab gitu, orang Arab dari mana gitu. Terkadang orang Arab sendiri pun kalau kita dengar bacaannya kita bisa tebak ini dari negara mana. Oh gitu, Ustaz. Iya. Bacaan orang Saudi, orang misalnya Kuwait atau Imarat itu karakteristik bacaannya itu beda seperti bacaan orang Mesir. Beda seperti bacaan orang Syria. Gitu. Maksud karakter hurufnya, sifatnya itu meskipun semuanya benar gitu, sifatnya sesuai semua. Tapi tetap bisa kita rasakan perbedaannya. Seperti itu. Enggak masalah gitu, enggak masalah. Yang penting semua sifatnya, semua makhrajnya sudah benar, itu tidak masalah. Sama lupa satu lagi yang penjelasan ma'as safarotil baroroh ini, apakah maksudnya malaikat itu juga masuk surga gitu sehingga kita bersama para malaikat atau gimana sih? Apakah malaikat masuk surga ya? Malaikat itu pembahasannya agak rumit ya. Itu perlu kita bahas biasanya pembahasannya di pembahasan akidah itu. Apakah malaikat masuk surga? Yang jelas malaikat itu juga mukallaf. Malaikat itu juga memiliki tugas. Nah, jadi malaikat itu memiliki tugas sama seperti kita. Tapi mereka itu tidak punya nafsu. Jadi mereka itu ya ibadah terus gitu. Nggak punya nafsu, nggak punya keinginan untuk berbuat kejahatan. Dan malaikat itu termasuk makhluk Allah yang mulia. Malaikat itu termasuk makhluk Allah yang mulia gitu. Malaikat itu di atas manusia biasa gitu, manusia yang tidak terlalu bukan nabi. Kalau misalnya di bawah nabi, orang-orang yang bukan nabi, malaikat itu bisa lebih tinggi dari manusia biasa. Tapi kalau nabi itu jelas lebih tinggi dari malaikat gitu. Lebih tinggi. Nah, karena malaikat itu di statusnya itu normal gitu. Normal. Jadi iman malaikat tetap gitu. Enggak nambah-nambah gitu. Kalau iman para nabi itu naik terus, kalau iman kita naik turun. Iman para malaikat itu normal, stabil. Nah, kalau kita digolongkan ke golongan malaikat, berarti kita termasuk golongan yang mulia gitu. Karena malaikat itu termasuk golongan yang mulia gitu. Oh, geng.
Ya. Entah itu malaikat Syukran. itu masuk surga atau tidak, itu masalah, ini ada masalah baru ya. Misalnya malaikat itu kan dia tidak diberikan kehendak kecuali kehendak untuk melakukan perbuatan baik gitu. Nah, apakah malaikat itu diberi ganjaran gitu? Diberikan ganjaran atas perbuatan baik itu. Nah, sedangkan perbuatan baik itu kan memang mereka diciptakan untuk berbuat baik gitu. Nggih, Ustaz. Seperti itu. Apakah Iya. diberikan ganjaran atau para malaikat itu ya tugasnya mendampingi manusia gitu di surga, itu Allahu a'lam, bisa dicari di kitab-kitab yang membahas khusus tentang masalah ini. Tapi yang pastinya kalau sudah bersama para malaikat berarti kedudukannya sudah aman gitu. Nggih, nggih, nggih. Wallahu a'lam. Jazakallah, Ustaz. Oh, iya. Ada terkait pembahasan hari ini? Ustadz Burhan gimana? Saya harap materi hari ini tidak terlalu berat ya. Nah, Ustaz. Ustadz Fitrah. Ustadz Fitrah gimana? Insya Allah aman, Ustaz. Aman ya? Alhamdulillah. Ustadz Fitrah, ahlan wa sahlan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Ustaz, sedikit Ustaz. Ya, Ustadz Fakri. Terkait dengan hari ini juga, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada 3 tapi singkat aja Ustaz. Yang ketiga, apakah 10 span ini berlaku juga pada ilmu qiraat? Itu yang pertama Ustaz. Ya. Yang kedua, terkait dengan bagaimana Imam Hamzah di dalam mendidik murid-muridnya, apakah hal tersebut memang hal yang mutlak harus diberlakukan ketika mengajar Al-Quran, atau ada yang lebih baik daripada yang diterapkan oleh Imam Hamzah kepada murid-muridnya, yang memanjangkan niat ataupun lebih dari itu. Yang terakhir Ustaz, terkait dengan menyusun buku yang juga dilakukan oleh Syekh Yahya, kalau tujuannya karena akan mendapatkan penghasilan finansial gitu Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Syukuran Ustaz. Pertama tadi, apakah 10 hal mendasar atau mabadi asyarah yang kita bahas tadi, apakah ini ada juga di dalam ilmu qiraat? Setiap fan ilmu ada, termasuk ilmu qiraat. Termasuk ilmu qiraat. Dan ini ada kalau kita baca syarah Asy-Syatibiyah punya Syekh Muhammad Ali Al-Qubah, namanya Irsyadul Murid. Kitab Irsyadul Murid. Irsyadul Murid ila Maqsudil Qasid namanya. Irsyadul Murid ila Maqsudil Qasid. Beliau sebelum menjelaskan, memulai mensyarah, beliau sebutkan itu al-mabadi al-asyarah. Begitu juga Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi yang mengarang kitab Al-Buduruz Zahirah fil Qira'atil Ashril Mutawatirah. Nah, itu beliau sebelum membahas itu juga menyebutkan al-mabadi al-asyarah. Hadir Ustaz. Nah. Insyaallah apa namanya? Untuk sekarang ini itu hanya sampai 10 saja gitu, 10 prinsip dasar. Itu bisa saja bertambah. Tergantung kebutuhan. Karena dulu itu cuma ada definisi, kemudian apa topik pembahasan itu, ilmu itu, kemudian apa faedahnya. Nah, 3 ini udah cukup gitu. 3 ini sudah cukup untuk memberikan gambaran umum terhadap ilmu itu. Jadi ini 3 ini sudah cukup. Makanya tadi wal ba'du bil ba'd iktafa. Jadi sebagian orang hanya sebagian dari 10 ini saja yang disebutkan. Itu 3 itu gitu. Kemudian terkait Imam Hamzah, manhaj beliau ketika mengajar. Dan saya rasa manhaj yang beliau pakai ini adalah manhaj yang paling bagus dan masih diterapkan sampai sekarang. Manhaj yang dipakai ketika kita mempraktekkannya secara berlebihan. itu sangat mujarab itu, mujarab. Iya, kalau kita ngajar orang Iqra, itu sudah pasti kita panjangin. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, sudah pasti kita ajarkan seperti itu. Maliki yaumiddin. Karena kalau orang baru belajar itu dia nggak bisa bedain antara 2 harokat sama 1 harokat.
seperti itu. Bisa jadi mereka baca misalnya Maliki Yaumiddin seperti itu gitu. Iyyaka na'bud dibaca Iyyaka na'bud seperti itu gitu. Kalau orang pemula itu seperti itu, belum bisa bedain. Makanya kita panjangin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Itu sangat mudah untuk diterapkan. Tapi tugas kita sebagai guru, nah setelah murid itu bisa membedakan, maka kita jelaskan yang saya lakukan selama ini itu untuk mempermudah kalian belajar seperti itu gitu. Seperti itu. Kemudian masalah mengarang buku untuk untuk mendapat keuntungan finansial itu tergantung niat gitu. Kalau kita niatnya untuk dapat duit, ya dapatnya duit aja gitu. Dan belum tentu kitabnya terjual laku gitu. Tapi kalau kita niatnya itu karena benar-benar ikhlas, insya Allah, nah, kita tidak perlu, bahkan kitab itu tidak kita cetak. Tapi kalau niatnya karena Allah, itu banyak yang suka, banyak yang mengambil faidah dari kitab itu bakal tersebar luas, sangat luas sekali. Termasuk kitab yang tersebar luas dan disukai orang, itu kitab Tajwid Musawwar karya Syekh Aiman Suhaid. Itu kitab terlaris, itu kitab yang sangat laris sekali. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ala ijabatikum. Iyyakum. Ustaz Burhan gimana? Ustaz Fadli? Khalas. Bang Fatah. Teman-teman di sini dari segi bahasa Arab kira-kira tadi kita baca kebanyakan kosakata di kitab ini bisa difahami atau banyak kata-kata yang asing gitu. Gimana? Alhamdulillah agak mudah dipahami kayaknya Ustaz. Mudah difahami ya. Walaupun pas penyusunannya bingung juga kita ya, ganti apanya nih kalau rupanya kayak gitu. Iya, Ustaz Fitra gimana? Ada punya dasar bahasa Arab atau apa? Masih pemula juga, Ustaz. Masih pemula. Bahasa Arab masih pemula. Insyaallah kita usahakan belajar, selain belajar tajwid, kita belajar bahasa Arab juga. Belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof untuk Untuk memperkuat fondasi kita di dalam tajwid. Supaya kita bisa lebih banyak membaca referensi gitu. Untuk supaya kalau kita bacaan sudah mutqin, kita punya pengetahuan dalam bahasa Arab, kita bisa memperkuat kemampuan kita. Seperti itu. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Kalau sudah tidak ada, kita tutup saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita pahami dengan baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah bisa menyelesaikan kitab ini. Alhamdulillah Ustaz Abdul Fattah, kemudian Ustaz Abdul Ghaffar, Ustaz Burhan termasuk orang-orang yang istiqomah. Ustaz Fadli juga insya Allah termasuk orang yang istiqomah juga, Ustaz Fitrah juga. Mudah-mudahan. Ustaz Abdul Fattah gabung sama kita ya. Mana Ustaz Abdul Fattah? Nah, Ustaz, itu merah sekarang sambil nemenin anak sakit ini. Oh, insyaallah. Putranya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair.